Coba kawan dengarkan ku 3, punya 2, cerita. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ngobrol Bae. Ngobrol-ngobrol, bye-bye. Buat yang belum kenal, kenalin nama gue Rizky. Gue bersama Lestari, Octavian, dan Sheila. mereka ini adalah teman SMP dan SMA gue. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang masa-masa sekolah yang dimana kita itu dulu tuh pernah labil gitu. Ya, Sambil tertawa. lu pernah labil gak sih masa-masa sekolah? Sering banget sih. Sering banget. Lu gimana? Banget. Apa yang lu ingat dari kelabilan lu pada saat sekolah? Yang pertama kali gitu. Pertama ngebucin. Gue itu kan labil juga tuh, ngebucin. Gue dulu pindah-pindah sekolah pas SMP, itu labil banget. Sampai Pertama, kedua gue biasalah putus cinta, cinta ganti-ganti cowok kayak ganti cowok. Terus lu masa-masa labil itu kejadian yang paling lu inget tuh pada saat apa gitu? Kalau itu kan kejadian pertama gitu ya. Maksudnya kejadian yang benar-benar lu nggak bisa lupain gitu ya. Iya anjir gue dulu labil banget gitu. Tau gitu gue nggak ngelakuin itu. Kalau gue nih kayak dulu gue nyesel gitu. Kenapa gue tiba-tiba pulang sekolah gue kayak apa marah. Padahal gue nggak pengen jajan gitu. Iya kayak gitu. Tau-tau gue ngapain ya? Ya udahlah gue beli aku aja terus keluar. oh iya. Kayak gitu aja tuh labil aja gitu kayak nggak ada rencana. Apa yang lu bener-bener kayak anjir gue nyesel ngelakuin itu. Kalau gue pas SMP, apa tuh pas iya SMP? gue itu pindah sekolah. Itu gue paling labil seumur hidup karena pas SMP itu gue dulu ceritanya tuh kan gue bergeng berlima kan. Namanya tuh apa ya dulu, geng BBS apa pokoknya tuh semuanya kita berkerudung ceritanya. Udah deket banget kan berlima zamannya masih SMP kelas 1. Nah, ketika teman-teman gue semuanya berempat itu pindah semua, Empatnya pindah. pindah sekolah semua pas mau naik ke kelas 7. Akhirnya kelas 7 kelas 8. Pokoknya kan gue 1 tahun sama mereka. Terus mereka semua pindah berempat. Nah, gue tersisa sendiri dong. Kayak gue juga ikutan pengen pindah gitu. Dengan labilnya gue nangis-nangis tuh ke bokap gue, nyokap gue nggak mau pokoknya ayo juga mau ikutan pindah. Akhirnya pindah deh. Kok bisa gitu 4 orang tuh pindah bareng-bareng gitu? Setahu gua kalau pindah tuh kan kayak 1 orang Iya. kayak gitu. Iya, nggak tahu. Lu pernah nggak sih bertanya-tanya kayak ini kayak satu geng kok bisa gitu? Mungkin berempat direncanakan gitu? kali. Enggak, jadi Atau mungkin itu anak kembar kali? gini ya. Jadi gimana ya? Memang bukan yang pindah itu bukan cuma berempat, banyak. Karena gimana ya, sekolah gue tuh dulu pertama mahal memang ya. Oke. Kedua mungkin mereka tuh katanya batu loncatan doang masuk ke situ. Gak ngerti deh, pokoknya orang tuanya tuh pengennya mereka di sekolah yang lebih baik. Intinya gitu. Yang satu pindahnya kebanyakan negeri. Ada yang pindah ke SMA 5, ada yang pindah ke SMP 6. SMP salah. Oh, Bukan SMP SMA. 5, SMP 6. Iya. Oke. Ada juga yang di Al-Ghazali, Empang, Bogor. Terus ada juga yang di SMP mana ya tuh lupa. Pokoknya yang lebih bagus lah dari SMP gue yang ini nih. Intinya tuh banyak dan teman-teman kelas gue yang lain juga ada yang pindah juga. Jadi bukan cuma mereka. Intinya gitu deh. Gue ikut-ikutan aja, nggak tahu saking labilnya gue zaman SMP. Dan lu pindah itu ngikutin mereka? Iya, jadi karena Ke sekolah mereka ikut, lu ikut gitu? Misalnya dia ke SMA 6, lu jadi SMP 6 Enggak, gitu? jadi kalau sekolahnya bukan sekolahnya juga ngikut ya, tapi gue pindahnya itu. Pindahnya Kalau sama, sekolahnya cuma beda-beda sekolahnya kita. Sekolahnya gue mikirnya, oh ya udah mungkin gue juga pengen di negeri gitu kan, karena gue dari SD swasta, gue pengen negeri, nyobain negeri. Akhirnya gue masuk SMP 1. Ya adalah deket rumah kan, nggak deket juga sih. Terus? Ya pokoknya gitu deh, pindah ke salah satu SMP negeri dan ternyata nggak lebih baik dari sekolah Terus lu gue. nyesel berarti? Nyesel, akhirnya gue pindah lagi. Pindah lagi ya. Ke tempat semula. Lu apa tuh pengalaman Gitu. bucin lu? Yang lu nyesel gitu? Yang lu pengen ceritain aja? Kalau gue sih orangnya labil kalau soal pendidikan enggak, tapi lebih ke soal perasaan sih. Jadi contohnya SMP itu kan enggak pacaran tuh, ya kan? Terus kalau pas SMA ya enggak banyak juga, cuman sering gonta-ganti pacar dalam kurun waktu 3 bulan atau di bawahnya. Jadi enggak pernah tuh langgeng sama ex-boyfriend gitu. Jadi jadi lebih ke ya mungkin dulu zaman SMA tuh kan cinta monyet. Jadinya ya kalau misalkan gue pacaran, gue suka sama
A, nanti sebulan lagi gue suka sama si B, gitu-gitu dong, dan itu tuh nggak baik sebenarnya. Terus lu nyesel nggak ngelakuin itu? Nyesel karena gini, orang berhubungan itu kan pasti harus tahu karakter, dan gue tuh pada saat SMA tuh bener-bener ya asal gue suka doang sama dia. Lu kenapa sih tiba-tiba kayak ujuk-ujuk suka gitu? Apa karena kan biasanya kalau gue tuh suka sama lu karena tiba-tiba si cowok itu masih perhatian, tiba-tiba kayak kamu udah makan apa belum? Oh. Dulu kan gitu kan? Iya, dulu sih. Zaman-zaman SMP. Cuman kalau gue mostly karena tampang sih. Emang sih gue gak cakep dulu ya. Ya biasa-biasa aja. Cuman gue suka sama cowok yang manis, yang pokoknya yang Bentar enak gue lah. cari gula dulu ya. Iya. Pokoknya kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi tuh sama adik kelas pun kadang ya udah deket baper tinggal Lu pernah? gitu. Pernah sering banget di SMA kayak gitu. Gila gue Jadi gak pernah Jadi- gue pernah sih, gue pernah. pernah. Kalau cowok mah pernah. Nggak apa-apa dong sama Iya, adik kelas. kalau gue tuh mostly kebanyakan sama orang yang di bawah umur gue setahun atau 2 tahun. Oh. Dan itu ngebuat gue kayak "Ih, main-main doang gitu, ngapain?" Dan gue juga ngerasa nggak bermanfaat. Jadi ya sudah. Kalau lu gimana? Pernah? Pernah apa enggak gitu? Pernah apa enggak apa? Labil dalam perbucinan Ya, gitu. labil ya. Semua orang, gue yakin semua orang pasti pernah Iya. labil ya. Gue Apalagi juga zaman gitu sekolah. sih. Betul. Gue juga pernah sama adik kelas. Gue punya cerita. Jadi gue tuh dulu kan pacaran satu kelas nih ya kan. Ya. Pacaran satu kelas nih sampai guru-guru semua tahu deh. Pokoknya saking gue mesranya gitu. Nggak mesra juga sih, maksudnya gimana ya? Ya Tahu gitu semuanya. deh. Tahu gitu. Nah, terus suatu ketika gue ada masalah berantem putus. Gue ada yang deketin adik kelas. Gue pacaran cuma 3 hari. Pelampiasan. Dulu pacaran apa isi pulsa? Isi pulsa aja seminggu loh, ya Allah ya Robby. Jadi karena dulu tuh zaman BBM kan. Iya. Di BBM itu biasanya kita tuh nyantumin nama pacar kita di bawah. Oh, di Tau nggak notes-nya sih? ada notes-nya. Di kayak di Aku lupa sih. Ada ya, notes-nya. pokoknya Ada ada. notes-nya. Jadi kayak pas status kalau di WA sekarang ada tuh kayak gitu juga. Oh, iya, Cuman iya. di WA sekarang Status. udah jarang kan. Kalau Udah dulu jarang. zaman BBM tuh gitu. Jadi gue Sekarang paling di Instagram nama cowoknya di mention iya, gitu. kalau gue dulu ya udah kayak di ini aja gitu di BBM cuman buat nampangin nama dia doang dan bikin mantan gue cemburu doang. Gila. Sebuah hal yang dulu pernah kita lakukan tapi ternyata Tapi anjir alay anjir gitu. alay banget gue Iya. dulu, kata gue ya ampun pacaran 3 hari apaan tuh, tapi gue akuin dia baik. Oh. Adik kelas gue ini baik, anaknya nggak apa ya gitulah, pokoknya gue mungkin ya gue memang nggak pantas buat dia karena dia lebih naik gitu kan. Luar biasa. Gila. Biasa. Kalau gue dulu labil tuh pada saat Sorry. SMA gue. Sorry. Kok lu tidak gitu sih? Lu kayak tahu hidup gue aja. Ya, saya tahu Bapak kayak gimana, saya tahu kok. Ya udah ceritain Jadi gimana. mereka tuh deket kan, saya jadi nggak tahu apa-apa Oh gitu iya, kan. kita nggak deket, kita mah Jadi si sering. tadi tuh tahu saksi hidup gue, tapi ya di SMA doang gitu kan. Iya benar. Ya kan dulu. 3 tahun Ya. kan tapi. Terus Iya, ya gue kan dulu pacaran sama kakak kelas gue dulu. Kan. siapa namanya? Jangan dong. Mas saya nonton dong. Jangan dong. Ya, Yang satu pokoknya udah itulah. nikah Pokoknya gitu. itulah ya. Pokoknya itu mereka berdua ini sahabat. Sahabatan. Iya, sahabat. Gue Terus? pertama pacaran sama si ini. Si A. Putus sebulan. Terus sahabatnya gue pacarin. Terus mereka marah gak? Jadi Oh, berantem. fuckboy ya. Fuckboy Berantem sampai guru bahasa Inggris itu ngancam saya gitu. Kamu ketemu ya sekarang sama ibu. Nggak ketemu ya di kelas 2 nanti kelas 3. Emang kenapa ibu? Kamu nangisin anak saya, cina gitu. Anak wali kelasnya gitu, ya ampun. Fuckboy guys. Fuckboy guys, gila. Parah. Jadi ya jujur dulu juga kayak nyesel juga gitu kayak wah, Ngapain tahu gitu kan. ya? Enggak, maksudnya jadi kayak Iya, jadi kayak menghancurkan persahabatan orang. iya gitu, jadi buat yang nonton mohon maaf. Tapi biasanya tuh gitu, zaman sekolah tuh dulu kalau Nggak kita gitu, tuh nggak sih? kesel. Enggak, kayak apa sih? Lu kayak tiba-tiba enggak ada. Kayak tiba-tiba pelakor gitu. Enggak, zaman dulu tuh kayak kesel tau gak kalau mantan lo ngambil mantan, gimana ya, kalau lu punya mantan nih, mantan lu jadian sama gue, kita temenan kayak, Oh, gue pernah. iya, jadi kayak apa sih, Sama- berantem Iya, gitu iya. loh, Sebenarnya sih berantem sih enggak, cuman perang dingin gitu ya. diem-dieman gitu sih. Jadi nggak Gue seasik pernah, dulu. gue pernah. Lu tahu kok. Makanya tuh guys jangan kayak gitu kalau gue punya Iya. Hal yang terlabil yang gue pernah Nggak alami boleh. gitu. Ya, intinya Nyesel banget lah. Jadi kita kan dengan usia sekarang 24 kan ya. kita sama Iya. semuanya. Bapak 42. Wah. Dengan apa ya, penuh dengan pengalaman yang sering kita lihat tuh bahwa kita bakalan bertumbuh gitu. Melihat kisah dulu tuh ya anjir lucu banget ya. Iya, emang lucu. Padahal pas dulu kita sempat kayak berantem, depresi, nggak mau apa, nggak mau itu. Murung di kamar kan gitu Iya, kalau kan kayak cewek. gitu. Nangis di Nangis bantal. harian, buset, ngiler udah sama dia.
air mata ada semuanya udah. Iya. Gitu Tapi kan. sekarang pas ngeliat dulu kayak anjir. Ngapain gitu? Iya. Unfaedah banget. Bahkan kemarin beberapa bulan yang lalu ngechat sama Matan cerita-cerita dulu yang waktu SMA itu ternyata ada cerita di balik itu semua gitu yang gue tuh nggak tahu, ternyata pas diceritain lagi sama dia lucu gitu. Jadi karena kedewasaan itu kita bisa memaafkan tragedi dulu gitu. Mungkin kita dulu seperti itu labil, tapi sekarang mungkin kita bisa lebih baik dari gila kata-kata gue ya. Gimana Tas? Dalam bos. Oh, dalam bos, oh gila. Tapi kelabilan dulu yang pernah kita lakukan Lucu itu salah jadinya. satu pelampiasannya ke Facebook. Dulu lu pernah gak sih ketika Iya, lu galau bikin Iya, status kayak gitu kan? Gue pernah banget tiap hari kayak gitu. Cowok ya, gue jijik banget. Enggak, Gua cowoknya akui. jijik, bos. Cowoknya jijik apalagi Maksud cewek. gue, dulu gue sampai di komen sama guru loh. Cuman gara-gara Lagi lu ngapain berteman sama guru? Iya. Iya kan? karena dulu dekat sama guru. Gue dekat. Masa gue sebutin sih? Iya. Guru Terus? bahasa Inggris, guru biologi, guru Dia olahraga. kerajinan coy gitu. berteman sama guru ya. Gue Iya. satu doang wali kelas Buat gue juga. dapat nilai bagus biasa. Biasanya Aduh. ketua kelas. Terus Iya. tukang manggil guru kayak kayak temen gue ada. Iya, Tukang manggil guru biasanya gitu. Tukang itu ya, tukang kasihan banget sih. Ya Tukang Allah. coy. Padahal Jadi gue gak terlalu enggak, pintar. jadi dia tuh emang gak pinter guys. Cuma ya gitulah mungkin. Apa? Cuma apa? Cuma Lu tuh ada lanjutin apa ya? gue tahu Ya Allah, ya cuman Allah. ya gitu, cuman ya gitulah. Enggak, setahu gue dia orangnya dulu aktif Rapi. organisasi. Rapi banget orangnya. Sekarang begini deh. Ya Allah, gue mau biasa aja gue mah. Lu punya nggak saran buat teman-teman yang mereka ngerasa labil gitu, cuman mereka apa ya bingung harus ngapain gitu. Lu sebagai orang yang sekarang udah lebih dewasa, apa saran lu buat mereka? Gini ya, kadang kan kita itu belajar dari kesalahan, tapi bisa juga kita belajar dari kesalahan orang lain gitu. Kesalahan sendiri sama orang lain. Iya, bisa juga gitu karena kan Hmm. mungkin kalian yang udah nonton video ini kayak ngerasa oh kesalahannya gue, kesalahannya Tari begini. Mungkin gue jangan kayak gitu di kemudian hari gitu, ngerti gak sih? Kayak Ya. mereka yang lagi mengalami itu, kalian gitu, misalkan yang nonton lagi labil, kan udah tahu nih kelabilan gue sama Tari kayak gitu dulu. Jangan sampai kalian kayak kita gitu. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih dipikir lagi lah kalau melakukan sesuatu tuh akibatnya apa tuh, karena pasti bakalan nyesel gitu kan. Kalau kayak gue misalkan kan kayak gue sampai sekolah pindah segala macam cuma karena ikut-ikutan teman gue, jangan kayak gitu. Kalian harus punya prinsip sendiri dalam hidup gitu, jangan ikut-ikutan orang. Kalau orang walaupun itu teman dekat kalian ya, karena gak selamanya kita tuh berteman. Kadang kan kayak kita aja nih, kita juga kan kalau udah lulus kayak udah gitu kan jarang ketemu gitu. Jadi ya sedekat-dekatnya sama temen pasti ada skalanya kita juga masing-masing. Jadi gitu, jangan sampai ikut-ikutan teman. Kayak gitu aja sih mungkin dari gue. Dari lu gimana? Dari saya. dari gue, dari Anjing, saya. banget sih. Gila, kaku banget gue. Bisa Tahu aing lah. kayak mau Sidang. interview lu. Iya, jadi saya selalu Jadi. menjadi orang yang berprestasi pada saat sekolah gitu. Metodologi Enggak. penelitian saya masukinnya dari sini. Jadi kalau gue sih, gue pribadi pesannya sih untuk kalian yang masih belum dewasa lah ya. Kan waktu itu kan kita juga masih pada belum dewasa tuh. Iya. Pesan-pesan gue itu kalau mau suka sama orang, suka aja suka, nggak usah yang terlalu berlebihan, karena itu ngebuat diri kita tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak aduh kok gitu banget sih gitu. Pokoknya intinya kalau masih sekolah, fokus sama sekolahnya. Walaupun emang sih gue tahu sih gue itu kan dulu ngebucin, cuman gue tetap jalan juga edukasinya gitu. Intinya sih kalau lu demen sama orang ya udah demen-demen aja, cuman jangan terlalu waktu lu tuh buat dia doang gitu, karena mostly kalau masih sekolah itu kita nggak terlalu tahu kan, kita juga masih belum dewasa, masih belum tahu karakter orang masing-masing. Itu sih. Terakhir nih pertanyaan buat lu berdua. Ketika lu merasakan penyesalan, lu ngerasa bahwa oh ternyata gue nggak apa-apa gini, ternyata ada untungnya juga loh. Apa yang berubah diri lu kayak kalau misalnya gue nggak belajar menyesal tuh gue nggak jadi kayak gini loh. Oh. Ada nggak kayak kalau nggak gue kayak gini nih dulu, misalkan nih kayak lu tadi pindah sekolah, mungkin gue nggak jadi kayak gitu loh gitu. Misalkan kalau nggak gue pindah sekolah mungkin kayak gue sekarang nggak kayak gini gitu. Tuh apa yang berubah dalam hidup lu ketika lu udah tahu itu penyesalan? Karena gini, pada saat gue pindah sekolah itu kan orang tua gue kecewa banget. Maksudnya orang tua bukan ini marah gitu kan, apaan sih anak bikin bingung orang tua aja gitu kan. Pertama kan dari segi biaya, dari segi waktu orang tua kan harus ngurusin kan kepindahan sekolah itu kan ribet ya. Harus pakai administrasi ini segala macam. Jadi kalau gue dulu kayak gitu nggak ada
apa ya, terpacu buat Jadi bikin lebih orang baik, iya. be better, Maksudnya gini, orang kan gue udah ngecewain orang tua gue nih dengan sikap labil gue. Jadi kan kalau ke depannya itu gue jadi lebih kayak mikir-mikir gitu. Gue nggak mau orang tua gue kecewa lagi. Dengan gue berprestasi di sekolah. Kayak di SMA gue alhamdulillah masuk 10 besar terus. Alhamdulillah. Kuliah pun gue alhamdulillah lulus dengan cum laude gitu. Jadi kayak mau Ketika mendengar mahasiswa semester 13 kayaknya menjijikan sekali ya. Maaf tidak bermaksud. Saya terpanggil loh. Sabar. Maksudnya gitu, jadi kayak gue pengen ngenebus dosa gue dulu nih. Jadi gitu ke orang tua, jadi pengen membanggakan. Jadi ada untungnya ya ketika ini. Oh kalau nggak kayak gini. Kayak dulu gue gitu. Dulu pengen masuk banget SMA 5 karena gue pengen masuk eskul musik gitu. Cuman nggak kesampaian, gue pokoknya nilainya nggak cukup. Dan gue masuk Semanida. Dulu kan Semanida SMA 1 Damaga ya teman-teman itu dicap jelek gitu karena sekolah baru. Tapi ternyata gue ada untungnya sekolah di situ. Setelah gue masuk, gue deket sama guru gitu kan. Gue justru lebih aktif gitu di situ. Mungkin gue kebayang kalau misalnya gue tetap masuk SMA 5 misalkan gitu, gue belum tentu merubah hidup gue sekarang gitu. Mungkin gue nggak bikin konten gitu mungkin. Gue mungkin jadi orang yang masih pemalu. Dulu tuh gue orangnya pemalu loh teman-teman. Banget. Oh, iya. Banget sih. Lu apa tuh yang berubah dalam hidup lu ketika lu udah tahu itu penyesalan? Kalau gue pribadi sih, Yang lu tadi bucin gitu. ya gue sih be better aja. Jadi karena di umur gue yang sekarang udah XXX, jadi enggak 20 ke atas kok, tenang aja. XXX berarti 30 Iya, cok. Sorry. 30. Jadi so far kalau menurut gue lebih dewasa, terus lebih smart dalam memilih pasangan walaupun belum maksudnya belum terlalu pintar juga, terus lebih dewasa sih, pokoknya lebih bijaksana aja dari hal-hal yang kayak gitu tuh, jadinya lebih gue harus kayak gini, jadi be better aja sih. Gue masih agak bingung. Masih agak bingung ya? Be better lebih itu coklat maksudnya apa gini, gimana? Gue pernah lo beli 3.000 dapat 3. Oke. Sekarang naik 1.500. Iya, saya jelaskan. Sponsor loh. Enggak, be better itu maksudnya gue tuh pribadi menjadi lebih baik lagi, terus menjadi lebih orang yang kalau gue suka ya sudah, cukup mengagumi dalam diri aja gitu, jangan diungkapkan dan jangan pacaran sama yang kita gak jelas gitu. Pokoknya lebih baik lah memilih Lebih orang. selektif. Iya, lebih selektif. Anjay. Benar, lebih selektif. Itulah video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Follow juga Instagramnya @kakatari.fox dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton video terbaru gua dan udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe biar gua dapet AdSense, biar bisa membeli kamera, stabilizer, dan lain sebagainya. Termasuk membayar talent-talent selebgram. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Stari tuh dulu tuh ya sebenarnya nggak si James sekarang. Iya. Dulu tuh ya. Luar biasa tombol. Kalau ada kamera aja tiba-tiba Iya, langsung dibanting sama dia. Dia tukang menuhin beranda Facebook. Kemanapun dia selalu update OTW. Iya. Setiap orang yang ada HP-nya bagus itu galerinya penuh sama dia doang gitu. Mak, sejak kapan? Emang gitu ya? Enggak sih, gua sebut aja sih. Oh iya sih emang. Gak, dia dulu tukang menuhin beranda Facebook. Iya. Dia apapun update. Gue bingungnya gitu. OTW kamar mandi aja dia update kayaknya. Kok jadi bongkar OTW ID kamar sih? Iya, nggak boleh gitu loh, nggak boleh membuli Tapi kita tadi- loh. Saya hanya meneruskan omongan Bapak. Jadi lupa omongan. Jadi lupa guys. dan bintang semuanya